Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Chandra dari kelas 11A, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Norvida Kirana dari kelas 11A, absen 29. Di sini kita sedang melaksanakan tugas agama, yaitu membuat podcast seputar agama Islam. Dan di sini saya bersama tokoh agama yang ada di desa saya, di desa Reselut Sukomoro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin kami dari SMA Negeri 3 Nganjuk kelas 11A mau mengadakan podcast dan menanyai seputar agama Islam. Oke, siap. Sebelumnya mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Mortaldo dari Desa Beserut. Biasa dipanggilnya kalau di desa? Dipanggilnya Mbah Do. Baik, di sini kita bersama dengan Mbah Do, tokoh agama yang ada di desa Peserut kita. Pertama-tama kita akan menanyai mengenai mengapa ada begitu banyak agama. Apakah semua agama menuntun kepada Allah? Saya kira kalau semua agama untuk menuntun kepada Allah tidak, cuma satu, yaitu agama Islam. Kenapa agama Islam? Sejak dahulu memang namanya agama cuma satu, juga agama Islam. Dan agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi sebelum-sebelumnya kan ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memang ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun bagaimana untuk bahasa yang dipakainya, semuanya apakah sama Pak? Bahasanya sama, bahasa Arab. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil, bahasa Arab semua? Dari kitab Zabur juga bahasa Arab, dari kitab Taurat juga bahasa Arab, kitab Injil juga bahasa Arab, dan disempurnakan di kitab Al-Quran. Untuk di era sekarang kan, untuk kitab Injil itu kan ada perubahan-perubahan di setiap zaman. Apa itu kayak masuk dalam Al-Quran apa tidak? Apa gimana? Kalau kitab Injil dahulu dan sekarang memang berbeda. Kalau dahulu sebelum Al-Quran diturunkan itu masih keasliannya terjaga. Tapi di era sekarang kitab Injil itu sesuai dengan perkembangan dan keinginan manusianya sendiri. Contoh, mungkin di Cina dengan pakai bahasa Cina, kalau di Turki pakai bahasa Turki, di Indonesia mungkin juga pakai bahasa Indonesia. Jadi itu kan sebelumnya memang bahasa Arab, namun sekarang bahasanya menyesuaikan daerah-daerah setiap negara-negaranya sendiri gitu. Iya, kalau dulu memang bahasanya bahasa Arab, tapi sekarang itu karena manusia atau oknum-oknum yang ingin ini mencari kebebasan lah. Tidak, dahulu kitab Injil melarang minuman keras, tapi sekarang bisa diperbolehkan. Jadi banyak perbedaan yang diubah-ubah oknum-oknum tersebut. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Allah menghakimi mereka yang dibesarkan dalam kebudayaan atau agama non-Islam? Allah menghakimi kepada manusia non-Islam itu memang dimasukkan di neraka. Sedangkan orang Islam sendiri juga ada
yang dimasukkan neraka, tapi ada batas-batasannya. Mungkin contohnya kalau orang Islam itu di neraka cuma 1 tahun, tapi yang non Islam di luar Islam mungkin bisa selama-lamanya, kekal abadi. Jadi untuk agama Islam dan agama yang lainnya, misalnya agama Kristen atau agama yang di luar Islam, untuk menghakiminya berbeda gitu ya. Ya sesuai dengan yang dilakukan di dunia. Nah, contoh saja ya. Iya. Orang mencuri ayam dengan orang mencuri permas atau permata, apakah itu hukumannya sama? Berbeda maksudnya. Kalau mungkin pencuri ayam dihukum 5 tahun, tapi mungkin kalau pencurinya emas permata atau yang lainnya lebih besar, itu lebih lama. Nah, kemungkinan besar gitu. Ini menurut pendapat saya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana asal mula Islam muncul di Indonesia atau di era sekarang? Kalau Islam pertama kali muncul, biasanya kok muncul kurang pas ya. Islam pertama itu ya ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Tapi ketika umur 40 tahun Kanjeng Nabi itu mendapat wahyu yang pertama kali untuk menyebarkan agama Islam. Dahulu juga agamanya Islam. Juga Taurat, Injil, Zabur. Cuma ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu untuk Kanjeng Nabi Muhammad, itu disempurnakan. Jadi pertama kali Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu di umur 40 tahun itu, ketika mendapat wahyu. Iya. Jadi kalau umur yang selain 20 tahun itu Nabi Muhammad sudah melakukan dakwah-dakwah apa bagaimana? Masih lahir sampai diangkat jadi Rasul, Kanjeng Nabi itu juga dakwah. Cuma dakwahnya ketika masih kecil itu berbeda. Kalau Kanjeng Nabi Untuk pertanyaan terakhir, ceritakan sedikit tentang cerita Nabi yang Bapak ketahui yang menjadi motivasi selama ini untuk Nabi. Masalah Nabi itu banyak sekali Nabi ya. Yeah. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi lain-lainnya. Masalah Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Oke. Masalah cerita tentang Nabi, kita ambil salah satu dari sekian banyak Nabi. Nabi yang tertulis yang ada 25 yang wajib kita ketahui. Sedangkan Nabi itu banyak sekali. Cuma kita wajib mengetahui 25. Oke, kita bercerita tentang Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12.
tahun Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, ketika itu Raja Abraham dengan pasukan gajahnya mau merobohkan Ka'bah. Gitu. Jadi waktu pas kelahirannya Nabi Muhammad itu. Nah itu Raja Abraham dengan pasukannya gajah mau menyerang Ka'bah untuk merobohkan. Makanya dinamakan tahun Gajah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dengan bapaknya Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah dari suku Quraisy. Suku Quraisy suku yang paling mulia. Dan akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di umur 40. Kalau untuk menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu kita enggak cukup cuma 1 hari atau 2 hari. Banyak cerita-cerita yang Perjalanan Kanjeng Nabi mulai lahir sampai Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul sampai wafatnya enggak cukup kalau cuma Mohon maaf Mbak Edo, bisa disebutkan kayak salah satu kebaikan Nabi Muhammad kisahnya gitu, misal waktu apa gitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu dijaga oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad mulai kecil sampai diangkat jadi Rasul enggak pernah bohong. Dan apa yang dikatakan selalu benar. Itu. Jadi di umur 40 tahun tadi mendapat gelar apa? Kalau gelar itu masih kecil sudah didapat gelar. Dari waktu lahir itu Ya enggak lahir, masih kecil. mungkin jadi remaja. Itu sudah mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Jadi mulai balik gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Mbak Edo atas kesempatan yang Mbak Edo berikan untuk menjelaskan tentang sedikit agama Islam ini. Baik, sekian podcast yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.